Alkisah, di Kampung Benua, Majene, Sulawesi Barat, hiduplah 3 orang pemuda yang hendak memperluas lahan perladangan dan permukiman penduduk, serta membangun pelabuhan di pantai. Ketiga pemuda tersebut bergelar Ilause, Ilawela, dan Ilabukang. Gelar tersebut mereka sandang berdasarkan pada tugas mereka dalam mewujudkan keinginan tersebut. Pemuda pertama bergelar Ilause, karena dalam menjalankan tugasnya membuka hutan lebat menjadi lahan perladangan selalu menggunakan wase, kapak. Pemuda kedua bergelar Ilawela, karena bertugas untuk membabat dan membersihkan wela, rumput, laut di pantai yang akan dijadikan sebagai wilayah perdagangan. Pemuda ketiga bergelar Ilabukang, karena bertugas untuk meratakan tanah di pantai yang berlubang akibat ulah bukang, kepiting. Ketiga pemuda tersebut melaksanakan tugas di wilayah mereka masing-masing. Ilause bekerja di daerah hutan untuk membuka lahan perladangan, sedangkan Ilawela dan Ilabukang bekerja di daerah pantai. Ilawela membersihkan rumput laut, sedangkan Ilabukang meratakan tanah yang berlubang di pantai. Ketiga pemuda tersebut bekerja dengan penuh semangat di wilayah kerja masing-masing. Menjelang sore hari, ketiga pemuda itu kembali ke kampung untuk beristirahat. Sebelum tidur, mereka saling menceritakan pengalaman masing-masing setelah melalui hari pertama. Hari ini saya sudah merobohkan puluhan pohon besar, cerita Ilause. Kalian bagaimana? Tanya Ilause kepada Ilawela dan Ilabukang. Saya sudah banyak membersihkan rumput laut di pantai, jawab Ilawela. Saya juga sudah meratakan puluhan lubang kepiting, sahut Ilabukang. Kalau begitu, saya perkirakan dalam waktu seminggu kita sudah dapat menyelesaikan tugas kita masing-masing, kata Ilause. Benar. Kita harus bekerja lebih keras lagi, sahut Ilawela. Ternyata benar perkiraan mereka. Setelah seminggu bekerja keras, semua pekerjaan mereka telah selesai. Kemudian ketiga pemuda tersebut menjadi penguasa di wilayah yang mereka buka. Ilause menanami ladangnya dengan berbagai jenis tanaman palawija, sedangkan Ilawela dan Ilabukang yang wilayah kekuasaannya berada di daerah pantai bekerja sama membangun sebuah pelabuhan untuk dijadikan sebagai sarana perdagangan. Semakin hari semakin banyak penduduk yang ikut berladang bersama dengan Ilause. Demikian pula di pelabuhan, aktivitas perdagangan pun semakin ramai. Akhirnya, mereka bersepakat untuk menggabungkan ketiga wilayah mereka menjadi satu. Tapi, apa nama yang cocok untuk wilayah ini? Tanya Ilabukang. Mendengar pertanyaan itu, Ilause dan Ilawela terdiam. Keduanya juga masih bingung untuk memberikan nama yang bagus untuk wilayah mereka. Setelah beberapa saat berpikir, Ilause kemudian mengajukan usulan. Bagaimana kalau tempat ini kita namakan Palayarang Talu? Palayarang Talu? Apa maksudnya? Tanya Ilawela penasaran. Palayarang artinya tiang layar, sedangkan talu artinya 3. Jadi, Palayarang Talu berarti 3 tiang layar, jelas Ilause. Wah,
nama yang bagus. Saya setuju dengan usulan Ilause. Kalau kamu bagaimana? Tanya Ilabukang kepada Ilawela. Saya juga setuju dengan nama itu, jawab Ilawela. Akhirnya ketiga pemuda itu menemukan nama yang bagus untuk wilayah mereka. Selanjutnya, mereka selalu bekerja sama mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan wilayah mereka. Pada suatu hari, sekitar 7.000 orang pengungsi yang dipimpin oleh Puata Dikarna tiba di daerah Adolang yang berbatasan dengan daerah kekuasaan Ilause. Ribuan pengungsi tersebut berasal dari kerajaan Pasokorang yang hancur akibat diserang oleh pasukan musuh. Setelah beberapa lama berada di daerah itu, Puata Dikarna ingin mengajak negeri Palayarang Talu untuk bergabung menjadi anggota Pitubak Bana Binanga, yaitu persekutuan kerajaan-kerajaan di daerah Mandar. Suatu hari, Puata Dikarna didampingi oleh beberapa pengawalnya pergi ke negeri Palayarang Talu untuk menemui Ilause. Setiba di rumah Lause, ia pun mengutarakan maksud kedatangannya. Anak muda, maksud kedatangan kami adalah ingin mengajak Anda untuk bergabung menjadi anggota Pitubak Bana Binanga. Apakah Anda bersedia? Tanya Puata Dikarna menawarkan. Maaf, Tuan. Saya tidak dapat memutuskan sendiri masalah ini. Saya harus bermusyawarah dengan kedua saudara saya, Ilawela dan Ilabukang, jawab Ilause. Baiklah, kalau begitu, saya akan menunggu keputusan dari kalian. Tapi, kapan kita bisa bertemu lagi? Tanya Puata Dikarna. Tuan boleh kembali kemari besok pagi, jawab Ilause. Setelah Puata Dikarna mohon diri, Ilause segera mengundang Ilawela dan Ilabukang. Di rumah Ilause, ketiga pemuda itu bermusyawarah. Dalam pertemuan itu mereka bersepakat untuk tidak bergabung menjadi anggota Pitubak Bana Binanga. Keesokan harinya, Puata Dikarna pergi lagi ke rumah Ilause. Kedatangannya disambut oleh ketiga pemuda tersebut. Bagaimana keputusan kalian? Tanya Puata Dikarna penasaran. Maafkan kami, Tuan. Kami telah sepakat belum bersedia menerima tawaran, Tuan, jawab Ilause. Kenapa? Tanya Puata Dikarna. Negeri kami belum makmur. Rakyat kami masih banyak yang hidup susah, tambah Ilawela. Bagaimana jika aku membayar tambo 2 kepada kalian? Tanya Puata Dikarna menawarkan. Mendengar tawaran itu, ketiga orang pemuda tersebut terdiam. Mereka berpikir menerima atau menolak tawaran itu. Setelah berunding sejenak, akhirnya mereka memutuskan untuk menerima tawaran itu. Baiklah, kami menerima tawaran Tuan. Kapan tambo itu akan Tuan berikan kepada kami? Tanya Ilause. Kami akan mengantarkan tambo itu minggu depan, janji Puata Dikarna. Akhirnya, Palayarang Talu pun bergabung menjadi anggota Pitubak Bana Binanga. Ketiga pemuda itu sangat senang, karena mereka akan mendapat tambo untuk digunakan membangun wilayah dan membantu rakyat mereka.
Namun, setelah seminggu mereka bergabung, Wata Dikarna tidak memberikan Tambo yang telah dijanjikannya. Minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, Wata Dikarna tidak kunjung datang mengantarkan Tambo. Akhirnya, Tambo pun menjadi pembicaraan masyarakat Palayarang Talu. Oleh karena setiap hari diucapkan, lama-kelamaan kata Tambo berubah menjadi Tambuang, lalu menjadi Pambuang. Berdasarkan kata inilah masyarakat setempat mengganti nama Palayarang Talu menjadi Pambuang. Hingga kini, kata Pambuang dipakai untuk menyebut nama sebuah kecamatan di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat.